Sebut saja Amerika, Inggris, Prancis, Australia, dan kawan-kawan masuk ke dalam wadah naungan NATO. Dan Rusia, China, Iran, Korea Utara, dan lainnya, sebut saja Russian Empire, karena admin belum ketahui lagi apa nama gengsnya Paman Putin tersebut. Lalu, di balik kekuatan besar tersebut, di manakah posisi Indonesia berada? Indonesia diketahui hingga saat ini memiliki kebijakan luar negeri non-blok. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat, Amerika Serikat, dan sekutu NATO dengan Uni Soviet dan negara satelitnya. Yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru merdeka, seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan pemimpin dunia lainnya mencetuskan GNB. GNB terbentuk melalui konferensi Beograd yang digelar pada 1961. Di sana, para negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat dan Timur. Lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia, terutama dari Asia Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok Barat, Amerika, dan blok Timur, Uni Soviet. Sahabat bagi-bagi, walau Indonesia, India, dan lainnya memiliki sikap non-blok pada kala itu, benarkah masih sama hingga sekarang? Bisa kita lihat, India yang makin erat dengan Rusia pasca dirayu kerjasama pembuatan rudal BrahMos, dan Indonesia yang merapat ke Amerika walau masih diancam-ancam embargo. Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam posisinya, tetapi intervensi asing masih saja menekan kedaulatan kita. Di mana tahun 2017 saat TNI kita ingin menambah kekuatan tempurnya dengan memborong Su-35 dari Rusia, tetapi dihalang-halangi oleh Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Donald Trump. Walaupun kita membatalkan pembelanjaan Su-35 dari Rusia, Indonesia juga masih susah untuk mendatangkan peralatan canggih dari blok Barat, karena Indonesia kembali dikenai sanksi embargo CAATSA oleh Paman Sam ini. Undang-Undang Countering America Adversary Stroke Sanction atau CAATSA yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 lalu membelenggu Indonesia dalam upaya membeli jet tempur Su-35 dari Rusia. Indonesia dan banyak negara lain dibuat galau dalam rencana pembelian Su-35 karena di bawah undang-undang CAATSA tersebut. Negara-negara yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan Korea Utara, Iran, atau Rusia melalui pembelian peralatan militer dapat ditempatkan di bawah sanksi Amerika Serikat. Hingga akhirnya pengumuman mengejutkan pembatalan pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo pada hari Rabu 22 Desember lalu. Sahabat bagi-bagi, lucunya walaupun kita membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia, kita juga dihalangi untuk membeli kekuatan tempur dari sekutu NATO. Tentu saja dengan kebijakan ini, kita seperti dikebiri untuk tetap tiarap dalam memperkuat pertahanan kekuatan kedaulatan Indonesia. Kenapa kita dilarang membeli kekuatan alutsista dari Rusia? Tentu alasannya adalah kekuatan tempur di kawasan Laut China Selatan akan berubah, di mana negara-negara yang bersinggungan langsung dengan China memiliki perlengkapan dan alutsista dari blok sekutu. Tentu lucu bila Indonesia yang ikut menghadang China pada konflik Natuna yang notabene sahabat dekat Rusia saat ini malah memiliki kekuatan tempur dari pihak yang sama, yaitu Rusia. Tentu Amerika Serikat akan memandang Indonesia menjadi api dalam sekam, di mana suatu waktu bisa dianggap bekerja sama dengan support kuat Rusia di belakangnya. Dan bukan tidak mungkin Laut China Selatan yang berlimpah sumber daya alam malah akan jatuh ke Rusia dan China. Inilah yang ditakuti Amerika Serikat dengan memberi sanksi embargo